Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifiyah Yuliatul Hijriyah. Saat ini ditugaskan sebagai dosen di program studi D4 Perbankan dan Keuangan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Dalam bidang pengajaran, saya ditugaskan untuk mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Praktikum Riset Pasar. Mata kuliah ini diampu bagi mahasiswa semester 7 dengan beban 2 SKS dan kode mata kuliah MNP 404. Mata kuliah Praktikum Riset Pasar relevan dengan rumpun ilmu ekonomi, serta selaras dengan bidang ilmu saya, yaitu ekonomi syariah. Mata kuliah ini menjadi bekal bagi lulusan untuk mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah berdasarkan informasi dan data empiris. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada praktikum riset pasar mengarah pada tujuan tercapainya kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep riset pasar, melakukan riset pasar, membaca peluang pasar, membaca perilaku pasar atau konsumen, menggunakan hasil riset pasar untuk mengatur strategi pemasaran dan mempresentasikannya, serta mengambil keputusan terkait teknologi informasi maupun bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Pada pertemuan pertama, dosen akan memberikan kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran semester atau RPS untuk diketahui dan disepakati oleh mahasiswa di kelas. Adapun desain pembelajaran telah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester atau RPS dengan muatan pengetahuan tentang konsep riset pasar, ruang lingkup riset pasar, desain riset pasar, riset konsumen, segmentasi pasar, kebutuhan dan perilaku konsumen, serta analisa data dan proses mengkomunikasikannya. Mengingat di tengah proses pembelajaran masih kerap ditemukan tantangan yang dihadapi mahasiswa dari sisi perlunya penguatan pemahaman mahasiswa secara real, serta masih diperlukannya dorongan dalam mengeksplorasi kajian riset, pasar khususnya untuk menjembatani tercapainya pemahaman mahasiswa, sehingga saya mengembangkan inovasi pendekatan pembelajaran dalam bentuk project-based learning. Pendekatan ini menitik fokuskan pada student-centered learning, sehingga saya berperan sebagai motivator dan fasilitator dalam memberikan peluang bagi mahasiswa untuk bekerja secara otonom. Hal ini menunjukkan inovasi pembelajaran yang telah terlaksana berupa pembelajaran di lapangan serta penggunaan teknologi seperti pembelajaran dengan dukungan Learning Management System melalui website Hebat e-learning, sehingga hal ini memperkuat berlangsungnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau kita sebut MBKM. Tahapan pelaksanaan project-based learning meliputi yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Di sini saya berusaha sebagai fasilitator dalam proses pemilihan topik yang diangkat agar relevan dengan bidang ilmu, serta saya menstipulasi proses pembelajaran dengan melakukan inovasi berupa memperbanyak diskusi dan menugaskan mahasiswa membuat research map sebagai upaya menghasilkan peta konsep dan ide topik riset pasar. Yang kedua, penyusunan desain proyek. Pada tahapan ini dilakukan perencanaan secara kolaboratif antara saya dan mahasiswa. Yang ketiga, penyusunan jadwal. Saya dengan mahasiswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam penyelesaian proyek sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Yang keempat, memantau mahasiswa dan kemajuan proyeknya. Yang kelima, penilaian hasil, serta tahapan akhir yaitu berupa evaluasi pengalaman pembelajaran. Adapun objek pembelajaran berbasis proyek ini berupa proyek riset pasar secara berkelompok dengan komponen penilaian sebagai berikut. Pertama, penilaian UTS. Di sini memuat
penilaian proposal riset pasar dengan bobot nilai 35% dan presentasi proposal riset pasar dengan bobot nilai 15%. Yang kedua, yaitu penilaian UAS atau ujian akhir semester yang memuat komponen laporan akhir riset pasar dengan bobot nilai 35% dan presentasi laporan akhir riset pasar dengan bobot nilai 15%. Selain komponen penilaian tersebut, juga terdapat indikator penilaian riset pasar yang meliputi pertama, aspek perencanaan, yang kedua, pengumpulan data, yang ketiga, analisis data, keempat, aspek pelaporan, kelima, attitude, keenam, knowledge, dan yang terakhir adalah skill. Sehingga secara keseluruhan, pembelajaran ini memuat penguatan dari sisi kognitif dan juga skill, seperti penguatan daya inovatif, kreatif, kolaboratif, yang mana kompetensi ini bermakna bagi mahasiswa ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan yaitu riset pasar ya. Nah, di mata kuliah praktikum riset pasar ini, kebetulan ini pertemuan pertama, jadi saya akan membagikan dahulu RPS-nya atau rencana pembelajaran semester ya. Sebelumnya berikut ya RPS untuk mata kuliah praktikum riset pasar. Sebentar, akan saya tampilkan dahulu ya. Oke, berikut RPS dari mata kuliah riset pasar ya, praktikum. Nah, di sini ada beberapa deskripsi dari mata kuliah ini, yang mana saya sudah bagikan juga ya di Hebat e-learning ya. Nah, mahasiswa sudah bisa mengakses di learning management systemnya. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa komponen, di antaranya adalah pembahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini, gitu. Nah, di pertemuan pertama ini nanti kita akan bahas terkait beberapa aspek ya, seperti konsep riset pasar, lalu gimana sih, kapan sih kita perlu ngelaksanain riset pasar tersebut, perannya seperti apa, dan juga ruang lingkup dari desain riset pasar secara umum dulu. Nah, di pertemuan selanjutnya baru kita akan bahas lebih detail, lebih rinci lagi terkait komponen dari desain riset pasar tersebut, gitu. Nah, untuk output dari mata kuliah ini adalah sebuah proyek riset pasar gitu ya. Jadi mata kuliah ini berbasis project based learning. Jadi mahasiswa nanti membentuk kelompok ya, kelompok untuk melakukan praktik riset pasar di lapangan gitu. Untuk komponennya sendiri akan saya tampilkan nanti di materi PowerPoint ya, berikut yang akan saya tampilkan. Oke, sebelumnya ada pertanyaan terkait hal tersebut? Belum ada. Oke, nanti berikut ya saya tampilkan di sini output dari praktikum riset pasar berikut ya. Jadi komponennya itu ada UAS dan juga UTS. Karena project based learning, jadi UAS-nya tuh komponennya ada proposal riset pasar 35%, lalu presentasi dari proposal riset pasar itu sebesar 15% dari penilaian. Jadi 100 penilaian hasil mata kuliah komponennya seperti berikut ya. Nanti presentasinya akan dilakukan di pertemuan ke-7 gitu ya. Nah, selanjutnya nanti di akhir semester akan ada laporan akhir riset pasar yang komponen penilaiannya 35% beserta presentasi secara berkelompok atas laporan akhir riset pasar tersebut. Begitu. Oke. Nah, terkait materi ini ada beberapa komponen outline yang akan kita bahas seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk pemanasan karena ini masih pertemuan pertama, saya mau tanya dulu nih. Kan udah mengenal ya, ada riset pasar, juga ada riset pemasaran gitu. Bedanya apa sih kalau dari opini teman-teman mahasiswa di sini? Perbedaan ya, atau mungkin menurut saya riset pasar tuh seperti ini Bu, gitu. Boleh kasih pendapat nggak? Kira-kira siapa? Oke, siapa? Mbak siapa namanya? Oke, Mbak Aginda, silahkan. Saya riset pasar dan riset pemasaran ini bisa dilihat dari perbedaan tujuan. Jadi riset pasar ini kayak
menganalisis kelayakan kepada produk atau layanan kepada pemasaran gitu. Jadi nanti tujuannya itu untuk gimana sih strategi marketing kita nantinya gitu. Kalau untuk riset pemasaran ini lebih ke mengidentifikasi kebutuhan dari konsumen gitu. Jadi nanti tujuannya itu untuk mengatur kepuasan konsumen yang kita inginkan. Oke, berarti kalau kata kuncinya yang saya tangkap adalah riset pasar itu kita mau melihat nih secara awal bagaimana kondisi market secara umum ya. Bisa dari sisi psikologisnya, demografi, dan beberapa komponen lain. Kalau riset pemasaran menganalisis bagaimana strategi pemasaran yang sudah dilakukan gitu ya. Bisa jadi evaluasi ataupun dari strategi pemasaran secara umum. Oke, baik. Boleh kita lanjut ya. Tadi terima kasih Mbak Abinda. Nah, berikut adalah beberapa pengertian nih dari riset pasar. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Abinda beberapa kata kunci gitu ya. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana riset pasar ini bisa mengumpulkan informasi yang mana itu untuk melihat nih gap atau kesenjangannya dari identifikasi informasi ya, berbasis data empiris juga dari market di lapangan gitu. Nah, di sini juga kita bisa melihat beberapa ilustrasi sederhananya. Kalau di pasar itu ada beberapa poin ya di lapangan. Kalau kita lihat value chain atau nilai dari rantai pasok dari beberapa elemen, kita melihat ada inputnya, terus proses produksinya, dan beberapa elemen di dalamnya. Nah, di situ kita bisa meninjau apa pasar tuh sebenarnya butuhnya produknya yang kayak gimana sih, mungkin ya dari preferensi konsumen. Nah, salah satunya di situ. Nah, nanti dari informasi itu bisa jadi bahan untuk menyusun strategi pemasaran oleh perusahaan itu. Jadi bahannya itu dari market risetnya ini gitu. Oke. Nah, inilah kapan perlu melaksanakan riset pasar. Tadi disampaikan ya, saya sampaikan juga untuk sebelum misalkan ya, untuk visibility produknya. Nah, produknya ini kira-kira cocoknya ke target marketnya siapa sih? Bisa jadi untuk generasi Z misalkan gitu ya, demografinya, atau bisa jadi secara psikografi, kondisi psikologis ataupun dilihat dari sisi gender misalkan. Nah, itu adalah salah satu poin. Nah, di situ kita bisa melihat potensi penjualan dan juga untuk perusahaan yang sudah berlangsung atau sudah sustain. Nah, di situ bisa melihat gimana nih evaluasi strategi pemasaran atau bagi bisnis yang ingin memastikan keberlangsungan pemasaran dari bisnis yang sudah dijalankan tersebut gitu. Oke. Nah, ini adalah peran dari riset pasar sendiri ya. Kita bisa melihat dari data, pengumpulan data, lalu kita bisa interpretasikan maknanya apa sih dari data tersebut. Nah, dari itu lalu kita analisis dan bisa menghasilkan sebuah rekomendasi gitu ya. Rekomendasi atau pilihan option untuk tindak lanjut ya. Course of action-nya bagi strategi pemasaran ataupun pengembangan bisnis dari yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Gitu. Nah, oke. Ini adalah gambarannya dari riset pasar ya, secara menyeluruh. Kalau kita lihat di sini di dalam market riset tersebut ada beberapa elemen yang juga jadi fokus perusahaan ya. Mereka ingin mengangkat kesetaraan gender gitu ya, dan juga sisi lingkungan ya, keberlangsungan dari lingkungan sendiri. Bagaimana mungkin produknya ingin ramah lingkungan ya, melihat aspek-aspek itu dan mau dilihat nih gimana dari secara kondisi di pasar tersebut gitu. Makanya untuk bisa mencapai pengembangan goals-nya sendiri ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Bisa dari analisis, mau melihat dari mapping pasarnya seperti apa gitu ya. Lalu melihat kekuatan dan kendala yang dialami oleh pasar gitu. Dan juga melihat bagaimana implementasi dari solusi yang sudah didapatkan. Oke, nah ini adalah tahapan ya, ruang lingkup dari riset pasar itu sendiri. Yang pertama kita memformulasi nih pertanyaan gitu ya. Kalau kita mau terjun ke lapangan, kita kan perlu bawa bekal nih ya buat
nanya ke masyarakat atau ke pasar gitu. Nah, makanya perlu yang pertama adalah kita memformulasi pertanyaannya dulu, baru kita bisa spesifikasikan informasi yang diperlukan itu, lalu kita identifikasi nih sumber informasinya seperti apa. Nah, baru kita bisa pilih nih alat untuk pengumpulan datanya yang pas yang mana ya, sesuai dengan pertanyaan yang mau kita ajukan gitu. Nah, lalu kita bisa lakukan ya perencanaan pengumpulan datanya sampai informasinya itu terkumpul ya, gather information, lalu kita organize informationnya sampai nanti bisa ke tahap akhir ya, seperti suatu lingkaran tahapan tersebut. Nah, bagi kita pertanyaannya apa? Berarti balik ke tujuannya kelompok nanti yang mau melakukan riset pasar mau apa nih? Mau ngelihat preferensi konsumen kah, atau mau ngelihat bagaimana overview? Nah, itu nanti akan menentukan pertanyaannya gitu ya. Apa mau ngelihat apa sih faktor-faktor gitu ya, faktor-faktor generasi milenial dalam memilih produk digital banking misalkan. Nah, itu kan kita bisa melihat ya marketnya mereka tuh seperti apa, faktornya apa aja, untuk bisa nanti diambil, oh ternyata faktornya tuh dari pertama yang paling unggul keamanan misalkan. Nah, berarti nanti si perusahaan bisa mengambil informasi itu untuk memperkuat nih, berarti keamanannya dulu nih yang mau di goalskan dalam strategi pemasarannya untuk produk tersebut gitu. Oke. Nah, di sini tadi ada untuk memformulasi pertanyaan, ada balik lagi ke pendekatan yang mau diambil. Ya, di sini ada exploratory ya, ada causal research dan juga testing model. Sederhananya nih ya, kalau exploratory itu kita mengeksplor, masih tahapan awal. Mengeksplornya dari mana? Bisa dari literatur review gitu ya. Kita baca jurnal, artikel penelitian. Maka dari itu di pertemuan kedua nanti setiap kelompok, nanti kan di pertemuan ini teman-teman bisa membentuk kelompok ya. Nah, kelompoknya nanti bisa melakukan mapping jurnal gitu. Nanti melakukan mapping jurnal itu adalah untuk bisa dapetin pertanyaan yang ingin dilakukan oleh setiap kelompok. Arahnya mau tujuannya apa gitu. Oke. Nah, ini akan menyesuaikan juga dengan tools yang akan dipilih. Nah, di sini ada action research ya, lalu ada beberapa tools yang bisa digunakan. Nah, toolsnya ini akan digunakan menyesuaikan sama pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaannya ingin mengeksplorasi dari literatur review, berarti kita bisa pakai salah satunya secondary source research ya. Jadi kita pakai dari data sekunder misalkan, atau bisa dari hasil literatur review, atau kita pengen melakukan survei misalkan, tadi ya mau ngelihat faktor-faktornya apa, kita bisa lakuin survei. Atau mau ngelihat gimana sih kondisi pasar, nah dengan kata bagaimana gitu kita bisa mengeksplorasi salah satunya dengan misalkan observasi, market observation ya, ada observasi pasar, lalu ada mau melihat dari pelaku bisnisnya misalkan. Nah, dari beberapa sektor yang sama nih, kita mau ngelihat di sudut pandang dari para pelaku bisnis, kita bisa lakukan misalkan key informant interview, atau mau ngelihat FGD yang secara berkelompok ya. Nah, dari sudut pandang industri yang sama tersebut misalkan gitu. Ataupun juga in-depth interview ini lebih ke personal ya. Jadi kalau kita lihat di sini in-depth interview sama FGD bisa dibedakan ya. Kalau FGD berarti dikelompokkan dalam satu forum, kalau in-depth interview berarti secara mendalam ya, interview secara mendalam. Nah, supaya bisa refreshment, di sini ada beberapa interpretasi nih dari setiap jenis tools yang bisa digunakan untuk melakukan riset pasar. Tadi ada secondary source research. Nah, berarti tadi saya sudah sampaikan ya, dia berarti ngambil data dari mana tuh? Kalau yang pertama tuh, secondary source research. Ya, oke. Secondary source research itu pengumpulan informasi latar belakang yang diambil dari dokumen, jurnal, studi,
laporan database website dan Oke, berarti kalau dari jurnal ya tadi ada database, kira-kira yang mana tuh jawabannya? A, B, C atau D? Oke, yang B ya. Berarti yang B ini adalah secondary source research. Oke, baik. Kalau begitu yang kedua, e-informant interview. Nanti kita coba. Oke, Mas Vano ya? Ya, Mas Vano, silahkan. Kalau menurut saya dari informal interview sendiri itu membutuhkan konsultasi dari pihak-pihak tertentu seperti chain entrepreneur, terus support service providers juga dan other stakeholders. Maka dari itu mungkin dari informal interview sendiri itu menurut saya jawabannya adalah Oke, yang A berarti lebih kepada dari sisi value chain-nya dari entrepreneur sendiri ya, karena dia key informant kan. Jadi key informant itu berarti informan utama nih, mereka pelakunya misalkan atau CEO atau pemilik usaha gitu istilahnya ya. Yang jadi memang support dari pelaksanaan bisnis itu. Bisa juga dari sisi pemerintah misalkan, karena mau ngelihat regulasi dari market seperti apa gitu. Oke, yang ketiga adalah action research. Action research itu berarti ada aksi ya. Kalau aksi itu berarti kita bisa melakukan intervensi gitu ya. Oke, action research siapa? Ada yang tahu nggak? Oke, Mbak Alfi, silahkan. ya, jadi action research itu peneliti itu berusaha menemukan permasalahan untuk berbakat dan sesuai dengan project goal dari Oke, berarti kalau dilihat dari jawabannya ini nomor berapa nih? Tadi udah A udah dijawab ya. Terus yang mana Mbak Alfi? Yang E. Oke, berarti ini ya ada try out a specific intervention ya. Oke, baik. Lalu yang keempat, observasi. Tadi udah saya sampaikan ya, observasi kita berarti ngeliat langsung nih di lapangan. Siapa ada yang bisa bantu jawab? Oke, Mbak siapa namanya? Oke, Mbak Nabila, silahkan. isu menjawab seperti yang dijelaskan tadi mengenai market observation. Artinya kita melakukan pengamatan terhadap transaksi secara nyata dalam masa itu sendiri. Dan juga kita juga melakukan pengamatan terhadap pelaku-pelaku usaha yang terkait dalam marketing maupun marketing. Jadi menurut saya yang paling sesuai dengan jawaban tersebut yaitu information. Oke, ya. Jadi bisa melihat ada watching actual transaction ya. Jadi ngelihat secara langsung bagaimana proses interaksi maupun transaksi yang terjadi di pasar. Baik, tadi ada market observation, lalu yang terakhir FGD. Nah, ini paling udah familiar ya. FGD, siapa yang bisa? Tinggal satu jawaban tadi. Berarti yang poin yang mana nih FGD? Nah, berarti nih ya, discussion amongst a group ya. Jadi dalam diskusi dalam sebuah grup tersebut yang untuk bisa menginvestigasi secara spesifik isu-isu yang berkaitan dengan apa yang ingin kita gali dari satu sektor tersebut. Oke, tadi udah dijawab, kita lihat ya, ada jawabannya di sini. Nah, bener ya tadi ya, jawaban dari Mbak Tika, Mas Vano, Mbak Alfi, dan juga Mbak Nabila. Ya, oke, baik. Berikut ya untuk materi pertemuan pertama, sehingga nanti silahkan membentuk kelompok ya. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita membuat timeline untuk bagaimana perencanaan proyeknya tersebut. Kelompoknya sudah dibentuk dan juga menyiapkan jurnal untuk membuat mapping dari jurnal tersebut. Jadi kita nanti akan menggali ide-ide di pertemuan yang kedua. Begitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.